Silakan Pak Suraman, dimulai. Eh, Terima kasih Pak Dede telah menerima undangan dari saya. Jawab itu Pak Dede. Ya Pak, silakan. Baik, silakan. Maksud saya Pak Dede diundang sama saya, mungkin kita bisa berbicara atau berbincang-bincang. Tidak lama kok, paling 15 menit lah Baik. Pak Dede. Kita berbicara santai saja ya Pak Dede. Ya, santai aja Pak, biar rileks. Mungkin Pak Dede bisa kalau Pak Dede itu sibuk ya, tugas ngajar. Sekarang kan sedang mengikuti kegiatan IGP. Betul. Bagaimana Pak Dede dengan tersebut? Bisa diulangi Pak? Tadi putus-putus suaranya. Pak Dede sekarang sedang sebagai tugas guru juga kan, tugas oleh kepala sekolah, terus juga sebagai sedang mengikuti pelatihan ya, kegiatan Betul. pendidikan calon guru penggerak. Betul. Kalau saya lihat ya dengan tugas tambahan seperti itu kan pasti hanya bertambah. Gimana itu menurut Pak Dede? Baik. Dari kesibukan yang saya jalani Pak untuk saat ini kan cukup lumayan banyak Pak. Mulai dari tugas pokok ya, tugas kita kan sebagai guru kan tentunya mendidik anak-anak kita. Terus kita juga harus memberikan waktu sepenuhnya buat peserta didik kita juga. Di samping itu, selain saya mengajar, saya juga memiliki kesibukan lain. Mungkin ada kesibukan tambahan seperti sekarang kan pendidikan CGP ya. Beberapa bulan ke depan kan kita masih terus melakukan pendidikan dengan tugas-tugas yang begitu banyak Pak. Bapak tahu sendirilah tugasnya kan deadline per hari itu kita harus dikerjakan dan harus di-upload juga. Nah itu akan menjadi ekstra pemikiran Pak dalam hal kesibukan kita juga. Tentunya itu akan menguras waktu juga Pak. Tapi di samping itu saya juga harus pintar-pintar memanage waktu Pak untuk bisa semuanya dalam track yang aman gitu. Tugasnya aman, mengajar pun aman gitu kan. Tugas pokok kita juga tidak terbengkalai. Nah mungkin dari hal itu saya lebih memanage waktu sebaik mungkin Pak. Karena kalau misalkan waktunya udah termanage dengan baik, ya insya Allah semua tugas yang di luar yang seharusnya kita kerjakan insya Allah akan terlaksana dengan aman juga. Nah itu salah satu mungkin cara mengatasi kesibukan yang saya hadapi. Seperti itu Pak, kalau yang saya lakukan, memanage waktu sebaik mungkin. Dengan kesibukan Pak Dede seperti itu, apakah suka mengganggu kesibukan itu ya Pak Dede? Apa Kalau mengganggu Pak Dede? tadi apa mengganggu kesibukan apa? Itu kesibukan ngajar. Oh iya, sebetulnya kalau untuk Supaya tidak terbengkalai itu gimana Pak Dede? kalau saya Pak untuk ngajar aman Pak. Karena kan waktu pengerjaan tugas tambahan itu kan bisa di sela-sela waktu kosong kita. Misalkan nih, saya hari Senin misalkan ngajar hanya 4 jam misalkan. Nah, saya itu sisa waktu dari habis ngajar itu bisa digunakan untuk mengerjakan tugas yang seperti sekarang nih, CGP, tugas yang lainnya, mungkin membuat RPP, membuat tugas tambahan di sekolah. Nah, itu bisa dikerjakan tuh Pak di sela-sela waktu itu. Jadi kalau untuk mengajar tidak terganggu, masih dalam tahap aman dan berjalan dengan baik. Seperti itu Pak.
Mungkin ini dari percakapan ini dengan saya, mungkin apa yang bisa Pak Dede ingin dapat? Dari percakapan yang sudah tadi kita lakukan, saya memahami bahwa pentingnya sekali kita mengatur waktu dari segi kesibukan yang kita miliki. Karena bagaimanapun kesibukan yang kita sekarang jalani adalah amanah yang harus kita selesaikan, Pak. Itu adalah titipan, adalah kepercayaan, bagaimana kita bisa mengemban amanah itu dengan sebaik mungkin. Nah, saya itu orangnya kalau misalkan dikasih amanah atau tugas tambahan nih, pasti selalu direspon dengan baik. Walaupun resikonya kan waktu terganggu. Mungkin kayak waktu tidur nih, harusnya semalam itu 8 jam, jadi berkurang jadi 5 jam. Tapi tidak apa, karena itu adalah bagian dari konsekuensi mungkin ya, karena ada resiko yang harus kita hadapi. Jadi intinya dari percakapan itu saya memiliki pengalaman atau pengetahuan yang lebih dari segi pengaturan waktu, dari segi bagaimana saya harus menghadapi situasi-situasi tersulit yang harus dilakukan. Seperti itu mungkin Pak Surahman. Ya, jadi kalau boleh saya nangkap dari apa yang dibicarakan oleh Pak Dede, bahwa walaupun kita dikasih tambahan itu sebagai sebuah amanah, terus bagaimana kita mengatur waktu lah ya, mengatur waktu Betul. antara tugas pokok dan tugas tambahan supaya dia berjalan seiringan, tugas pokok terlaksana Betul. dengan baik. Betul Pak, betul sekali. Ada lagi Pak yang akan disampaikan atau dibahas mengenai percakapan coach ini sebelum nanti kita bergantian untuk menjadi saya coachnya, mungkin nanti Pak Suraman sebagai apa sih namanya itu lagi? Kalau dari pengamatan Pak Dede gitu ya, yang dilihat teman-teman guru ya di tempat Pak Dede kan merasa sungkan ya, atau merasa enggan untuk ikut CGP ini. Mungkin bisa Pak Dede kasih solusi atau kasih gambaran bagaimana untuk tapi enggan masuk. Baik, gini Pak, saya itu sebetulnya setiap ada pengumuman, ada informasi mengenai CGP ini, tentunya saya kepada rekan-rekan guru saya itu suka memberitahu Pak, bahwa ada pembukaan nih, rekrutmen calon guru penggerak angkatan 11 atau 10. Saya setiap kali ketika ada informasi itu selalu disampaikan kepada teman-teman. Lalu dengan diiming-imingi, ayolah ikut guru penggerak ini karena bagaimanapun inilah pendidikan yang cukup bagus untuk kita manfaatkan. Selain itu kita mendapatkan istilahnya kan golden ticket Pak ya. Jadi golden ticket itu kan bisa dimanfaatkan selain nanti kita bisa mendaftar menjadi pengawas mungkin atau kepala sekolah. Tentu nanti ada jalur khusus ketika kita dipanggil sertifikasi atau PPG. Nah itu salah satu iming-iming yang suka saya gembor-gemborkan, ayo ikut guru penggerak karena nanti kita punya jalur khusus ketika ada pemanggilan PPG, kita tidak usah pendidikan secara biasanya gitu kan ada 4 bulan durasinya gitu kan. Kita kan nggak harus mengikuti hal itu karena sudah di dalam CGP. Dan itu selalu saya sampaikan ke rekan-rekan saya. Dan itu menjadi respon baik sebetulnya ketika mereka mendengar, wah iya ya, iya betul karena beberapa teman kita pun yang sudah CGP mereka mendapatkan jalur khusus tidak urusan pendidikan PPG karena langsung menunggu di UP. Nah itu menjadi salah satu iming-iming yang suka saya gemborkan Pak biar ya tertarik untuk mengikuti ini. Tapi kan selain itu kan materinya bagus, ilmunya juga bagus buat diterapkan. Kita lebih mengetahui cara mengontrol diri. Istilahnya kan ada emosi kita menjadi teratur gitu kan ketika menghadapi masalah. Ada segitiga restitusi. Pak Surahman sudah mempelajari kan
Kalau ada Sudah. masalah. Ya, itu kan salah satu bekal kita Pak sebagai guru ketika ada siswa bermasalah. Saya sekarang tidak langsung menjudge, kamu salah, kamu dihukum, kamu gimana gitu. Tidak. Justru saya gini, enak sini, kita duduk dulu, kita ngobrol dulu. Nah disitulah proses mulai menggali informasi ada apa dengan si anak ini gitu. Kalau dilihat nih dari pengamatan Pak Dede kan tadi ya, gimana guru-guru itu kurang bersemangat masuk CGP. Iya. Kalau dari segi angka untuk semangat masuk ke CGP ini di angka berapa guru-guru di SMK Aulia itu? Ada berapa gitu? Kalau boleh ini kalau dari angka kan misalkan kalau dari iya. Baik. nilai itu harus mulai 10 gitu ya. Iya, baik. Ini guru-guru di sana dari angka berapa menurut penilaian Pak? Kalau saya ranks nih ya, kalau dari 1 sampai 10, minat terhadap guru penggerak di sekolah saya, yang saya amati nih ya, ketika saya ada informasi dan sebagainya, di angka 6, Pak. Di angka 6, saya merasa respon untuk mengikuti pendidikan ini tidak terlalu seantusias saya gitu, Pak. Saya bahkan sampai nungguin, ini kapan pembukaan berikutnya. Ya Pak Suraman tahu sendirilah, kita kan sebetulnya kan angkatan 8 yang terparkir di angkatan 9 kan. Nah itu salah satu bukti bahwa kita gagal di angkatan 6, daftar lagi angkatan berikutnya. Betul Pak ya? Curhat kan? Iya. Itu kan saking semangatnya itu sampai kita tuh ikut lagi, gagal ya coba lagi. Toh namanya juga kan mencoba kan. Nah mungkin di angka 6 Pak, kalau yang saya nilai ya. Seperti itu. Nah, mungkin ini Pak Dede mungkin kapan dia akan melakukan ya kita menggerakkan segitiga restitusi ya untuk pelaksanaan ya mungkin kan menularkan semangat Pak Dede yang begitu besar kepada mereka. Sebentar Pak, ini baterainya lemah Pak. Bentar, saya cas dulu Pak. Di mana Mas colokannya Mas? Mana Mas? Colokannya Mas. Sebentar ini ada gangguan teknis. Udah aman, sebentar ya. Baik Pak, silakan diulangi kembali pertanyaannya. Mohon maaf tadi ada gangguan, ini ada lowbat. Ya, tadi kan sudah dikatakan sama Pak Dede. Itu angka 7 itu semuanya apa untuk misalkan ada rank untuk guru yang kalau presentasi ada 50% yang angka 7 misalkan dari keseluruhan guru yang ada atau keseluruhannya masih 5 gitu Pak. Jadi gini Pak, kalau saya itu berpandangan minatnya itu tidak terlalu besar seperti saya gitu Pak. Kalau saya kan sampai berpikir jauh ya, aduh, ini kalau guru penggerak kayaknya keren nih gitu kan. Kayaknya ini menjadi sesuatu yang bisa menggerakkan gitu ya. Menggerakkan gitu kan. Saya itu sampai segitunya, sampai kapan ya dibuka lagi, kapan ya ketika dibuka, wah langsung tuh saking antusiasnya bikin status lah, ayo ikutan bla 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 gitu kan. Itu saya. Tapi kalau misalkan rekan-rekan saya ketika ada informasi ini ya biasa aja maksudnya. Nggak terlalu katanya, maksudnya ya biasa gitu Pak, nggak seantusias yang saya
ungkapkan gitu. Jadi angka 6 itu umum general semuanya saya nilai masih di angka 6 kalau rank 1 sampai 10 terhadap minat mengikuti CGP ini. Ya. Mungkin tadi yang di angka itu mungkin ayah kiat-kiat gitu Pak Dede, bisa nggak ditingkatkan jadi angkanya 10 gitu? Sebetulnya bisa Pak, bisa banget kalau kita melibatkan atasan kita. Karena waktu kemarin pun pas daftar itu mereka pada ikutan semua ketika disuruh oleh atasan. Akhirnya coba Bapak Ibu yang udah memenuhi syarat ikutan, pokoknya dipantau terus. Nah ketika digituin semuanya ikut Pak. Hampir hampir semua guru itu yang memenuhi syarat ikut, kecuali yang tidak memenuhi syarat kayak baru 4 tahun, baru 3 tahun itu kan belum bisa Pak ya. Nah yang udah 5 tahun ke atas itu sudah mengikuti semua karena dipantau. Kalau nggak gitu nanti suka ditanya kenapa nggak ikut gitu kan. Nah mungkin menurut saya itu minat yang dari luar Pak, dorongan dari luar, jadi bukan dorongan dari dalam. Jadi istilahnya menggugurkan menggugurkan perintah lah gitu. Jadi nanti itu akan terkendala ketika udah lulusnya, aduh beban, aduh pusing, aduh liar dan sebagainya itu akan terjadi ketika udah dilakukan. Tapi kan kalau kita kan pas udah jalan kan ya sama liar, tapi kan ada motivasi, kumacarana, tugas beres, pendidikan beres kan gitu Pak ya. Nah itu salah satu mungkin pembeda kita. Kalau kita mah kan emang dari dalam nih minat. Kalau yang lain dari luar. Ya. Kapan tuh Pak Dede akan mungkin tadi yang saya kenal Pak Dede kan butuh dukungan ya, atau misalkan perintah dari atasan untuk meningkatkan teman-teman untuk bisa ikut KGP. Ini kapan Pak Dede ya akan melakukan? Mungkin kalau untuk ditanya kapan akan melakukannya, sebetulnya dari sekarang pun saya suka sengaja tuh kalau lagi nge-zoom atau lagi kalau ada elaborasi ya, saya suka sengaja tuh di depan rekan-rekan saya tuh, saya mau nge-zoom dulu nih, nge-zoom naon cenah, nge-zoom guru penggerak, oh masih dong gitu kan, ikutan dong gitu kan, maksudnya inginnya itu menularkan semangat saya sebetulnya, karena hal itu kan sebetulnya kalau kita belum mencontohkan kan belum melakukan Pak ya, tapi saya mencontohkan itu. Jadi saya sedang melakukan elaborasi, melakukan Zoom, ayo ikutan itu. Toh ini itu seru dan gratis juga. Ilmunya bagus gitu kan, nanti akan mendapatkan manfaat-manfaat lain gitu setelah lulus. Itu selalu saya lakukan Pak. Tujuannya ya biar pada ikut tujuannya. Tapi ya kembali lagi kepada dirinya masing-masing ketika mereka merespon positif ya mungkin iya, kalaupun mereka enggak merespon ya biasa aja mungkin. Jadi kembali lagi ke masing-masing sih untuk hal ini. Kalau selalu melakukan. Iya. Selain itu apalagi Wade? Gitu. Apalagi apa ya? Selain perasaan untuk menyampaikan kepada teman, terus yang kalau dilakukan yang dilakukan oleh Pak Dede, misalkan meluangkan waktu gitu, ya diajak ngobrol. Iya betul. Sesekali saya suka melakukan ngobrol dua arah sesama CGP. Istilahnya gini, ayo ikutan ini tuh bagus programnya, jangan sampai dilewatkan karena kita sebagai pendidik ya harus upgrade ilmu kan. Nah itu sebisa-bisa kita aja itu untuk mencari waktu, meluangkan waktu dan mengasah kompetensi kita. Saya suka mengajak Pak kalau lagi duduk berdua nih, suka menulurkan ilmu yang saya dapatkan. Ayolah ikut gitu. Dan nanti kita itu akan berbeda cara pandang kita terhadap murid kita. Kalau ada masalah, kalau itu
itu kita bisa menanganinya tuh tanpa harus mengandalkan orang lain, karena dari ilmu itu ya kita punya bekal untuk menghadapi hal itu. Saya suka melakukan untuk dialog bersama rekan, kadang berdua, kadang bertiga, kayak gitu. Kalau udah ngumpul ya sesekali iseng aja diajak. Seperti itu, Pak. Iya, iya. Terima kasih Pak Dede ya, udah berbicara Nah, kan bisa kita lagi ya, membicarakan masalah nah, yang berbagi ya, mungkin ada yang bisa kan jadi bisa berprestasi. Suaranya putus-putus, Pak. Terima kasih Pak Dede atas waktunya. Ya. Baik. Mau berbincang dengan saya, menerima undangan dengan saya untuk ya. Terima kasih atas waktunya. Silakan Pak Dede kalau mau melanjutkan aktivitasnya. Baik. Terima kasih Pak Dede. Sama-sama Pak. Sampai ketemu lagi Pak. Ya. Udah, sekarang gantian Pak ya. Saya sebagai coach. Ya. Coach. Oke, coach. Siap Pak Surahman? Ya. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Surahman atas kehadirannya dalam sesi percakapan Koci kali ini bersama saya, Pak Surahman. Saya ingin memulainya dengan menanyakan apa kabarnya hari ini Pak Surahman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga sekeluarga pun diberikan kesehatan ya Pak. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Gimana Pak kesibukannya sekarang? Apakah makin sibuk atau masih aman dengan kesibukannya? Ya, kesibukannya lumayan lah, apalagi akhir tahun ya. Iya. Kegiatan yang harus diselesaikan, kejar waktu lah, timeline. Kalau di CGP mah dudet. Dudet, iya. Mulai dekat-dekat. Saya juga harus pintar-pintar ngatur waktu. Ngatur waktu mana kegiatan yang saya ikutin. Kan sebagai guru ya, pokok kita sebagai guru. Kan saya di sekolah itu sebagai tugas tambahan. Dewasa, maka sarana. Nah, sekarang juga sedang mengikuti pelatihan CGP. Jadi banyak aktivitas yang saya lakukan, menyita waktu. Keluarga juga sudah diinformasikan wayahna. Wayahna ya. Untuk hari-hari ini mah ya tidak bisa jalan-jalan dulu. Paskan waktu untuk menyelesaikan. Itu gitu. Karena biasanya kalau akhir tahun seperti inilah. Alhamdulillah. Teman-teman sejawat juga dukung. Kalau sayanya tidak masuk kelas atau apa, buat mau menggantikan saya untuk yang peran yang lain sebagai waka, karena di situ ada operator, ya, kita sama-sama gitu mengerjakan untuk tugasnya supaya selesai dengan sesuai arah. Walaupun ada pun yang tidak bisa saya tanyakan, ada yang bisa lagi. Udah saya tanya, seperti itu. Ya, ya, berarti kesimpulannya Pak Surahman itu sekarang memiliki kesibukan yang cukup ekstra Pak ya. Mulai dari kesibukan di sekolah itu udah mulai pastilah yang namanya, apalagi kan Wakasek. Betul, apalagi Wakasek Sapras ya, itu kan udah pasti kompleks sekali kesibukannya. Selain itu kan banyak
job-job yang dipegang, lalu ada agenda-agenda yang harus keluar, seperti itu Pak ya? Keluar Iya, kota, ya. keluar pulau mungkin nanti gitu kan. Hmm, Itu menjadi, kesibukan yang sekarang Pak Suraman sedang, dijalani. Namun ya. dari kesibukan itu Pak, bagaimana, bukan bagaimana ya, cara menyikapi kesibukan itu seperti apa Pak? Apakah Bapak merasa stres dengan keadaan seperti itu atau mungkin ini menjadi penyemangat dalam menghadapi kehidupan Pak Surahman? Eh, kalau saya ininya prinsipnya ya itu saya pekerjaan tuh dijalani dengan ikhlas Pak. Ikhlas ya. Nah, dengan kita bertemu dengan ikhlas, jadi semuanya tidak ada beban gitu. Kita Mhm. lakukan dengan hati lah, gitu. Nah hati tidak ada timbul perasaan tekanan, jadi, jadi beban gitu. Ini sudah menjadi tanggung jawab tanggung. Kalau terjadi masalah di ada hambatan di pekerjaan teman, ya, punya relasi yang lain, saya bisa tanyakan kepada teman atau relasi yang lain untuk menanyakan masalah saya, terutama atasan saya gitu. Kalau ada masalah, Pak, saya tanyakan kepada atasan. Nah, dia yang bertanggung jawab gitu. Kalau saya sebagai pelaksana, sebagai wakil, kalau ada masalah ya tanyakan. Jadi beliau memberikan solusi atau apa. Ya, belum tepat juga ya. Saya langsung ke yang lebih atas sebagai pasien bisa ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 karena saya di wilayah 4 di Purwakarta, atau ke Dinas Pendidikan Provinsi untuk mencari kesalahan yang saya hadapi. Supaya tugas yang saya lakukan selesai tepat waktu dan dikerjakan dengan sesuai yang diperintahkan oleh yang memberikan tugas. Itu mungkin Pak Dede. Baik, berarti kesimpulannya dijalankan dengan ikhlas Pak ya. Ya, Apapun kesibukannya ya. ya, Baik, luar biasa. Terus ini Pak, saya penasaran nih dengan keluarga. Kalau keluarga mendukung sepenuhnya Pak dengan kesibukan yang sekarang Bapak jalani? alhamdulillah ya. Karena dulu kan saya backgroundnya dari dulu sebelum menikah itu backgroundnya dari sekdes. Sekdes. Oh, dari sekdes. Terus saya ini malam Pak Dede pulang malam gitu kan. Mm-mm. Pulang malam kalau kerja di desa itu dulu ya, dari sekdes terus ya, terus saya kalau ke anak-anak itu kayaknya kurang ini ya, anak-anak gak dekat dengan saya gitu. Mm-mm. Tuh. Karena saya dari kecil biasakan ke mereka itu tidak, supaya tidak dekat dengan saya, bukan mereka tidak sayang, saya tidak sayang kepada anak saya gitu. Mm-mm. Tapi takutnya nanti pada saat saya dapat pekerjaan yang membutuhkan yang lama gitu, menyita waktu, saya bisa apa uh, anak saya gitu dengan kesibukan saya gitu. Alhamdulillah Mm-mm. dengan saat itu yang saya lakukan sudah bisa dia sudah mereka mengerti lah. Iya. Ya soalnya jadi Hah? Kuma? saya background itu jadi Suara? ah Wah, wah. wah yang nggak saya lanjut Aman ya? aman. Aman, siap. Baik. Tadi Pak Surama sudah mengatakan bahwa dari pihak keluarga itu sepenuhnya mendukung dari kesibukan yang sedang menjalani ini. Berarti artinya Pak Suraman itu memiliki waktu yang cukup luasa ketika menjalani kegiatan di luar, begitu Pak ya? Karena anak-anak Ya, pun mengerti dengan kondisi yang
ayahnya sedang dilakukan. Intinya apapun pekerjaannya, keluarga pasti menjadi hal yang paling prioritas, tapi mengingat waktunya tersita dan mereka pun mengerti akan hal tersebut. Begitu Pak ya? Hmm. Oke, baik. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi Pak sebelum nanti saya melanjutkan ke refleksi. Dede, Pak Ya, Dede, Pak ya. Dede, Pak Dede nanyakan dia kena kan di pertama kan ada di Tirta tenan deh. Tirta, ada tujuan umum, rencana Tujuan aksi, umum. Nah, tujuan umum. Tujuan eta umumnya teh ieu nanyakan anu, anu umumna ulah kanu masalah urang misalkan kanu guru-guru didinya ah, kancan, uh, ayo arek ya, tugas tambahan. Oh, ayo arek ya. kalau Baik, diberi tugas tambahan gitu. baik. Berikutnya Pak, ada Hmm. pertanyaan nih mengenai tujuan umum dari uh, coaching ya Pak ya? Oh, tuju, Ah, tujuan ya kenana sih ya, salah lah tujuan baik. Berarti apa tuh Pak? Tujuan umum dari hal tersebut? ya macamnya no tadi juga pertanyaan lagi ya nanti Pak Dede Pasur itu nanti eh, gimana di rekan-rekan Ya, yang baik. Saya tanyakan Pak. dikasih tugas tambahan gitu, kasih tugas tambahan. Hmm. Ya, baik. Pak Suraman kan sekarang sedang menjalankan pendidikan guru penggerak nih. Terus Hmm. bagaimana nih respon dari rekan sejawat di sekolah Pak Surahman? Apakah mendukung atau mungkin menjadi hal yang mengganggu atau dan sebagainya? Gimana tuh Pak? Ya, yang saya ini kan di teman-teman sejawat sekarang ini mereka itu apalagi kan yang pertama kan kebanyakan di guru yang kita tuh pengen di zona nyaman lah, kita ngajar, Mm-mm. pulang kan seperti itulah ngajar doang. Ketika mereka dikasih tugas tambahan lah, seperti saya dikasih tugas tambahan, saya tugas tambahannya banyak, tugas tambahan sebagai waka, tugas tambahan sekarang dan KPK menjadi ketua pelaksana. Kalau tahun kemarin saya jadi bendaharanya, tahun sekarang saya dipilih sebagai pelaksana PK. Terus koordinator TEPA, ya banyak kesibukan. Mereka itu pada enggan gitu untuk apa tambah lagi dengan CGP. Kalau melihat saya kan kayaknya sampai poe nyonyo komputer kita puting gitu sampai malam mengerjakan berada di depan itu Ya, ya. baik. Lalu ini Pak, eh, kalau di sana guru-gurunya kalau ada guru penggerak antusias tidak Pak? Kayak Pak Suraman itu Ya sekarang sibuk nih selama mereka ini takutan apa gimana itu? ya saya lihat dari teman-teman saya ya, ketika dikasih beri tambahan tugas tambahan ikuti pelatihan melalui pelatihan itu ada anggarannya gitu Pak ya Hmm, dengan berbagai alasan lah kesibukan punya anak kecil lah kalau yang perempuan atau yang laki-laki boga gawean yang punya pekerjaan lain setelah ini gitu. Kalau tujuan saya kan seperti menerima tugas tambahan menerima tugas tambahan sebagai wakaf yang tugas lain sekarang mengikuti pelatihan CGP tujuannya kan untuk meningkatkan kompetensi kita Pak hmm, mudah-mudahan di kedepannya apa yang kita berguna untuk tujuan untuk di masa yang akan datang. baik, 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 baik. Terus rencana aksi yang akan Pak Surahman lakukan apa nih ke depannya dengan Ya, situasi beban kerja yang sekarang diemban? yang kalau saya yang pertama tidak menunjukkan respon halo gitu ya. Tidak kelihatan ngeluh sama teman-teman. Enjoy we gitu. Syirian gitu lah sama
Kalau pulang malam biasa gitu kan, kerjaan Iya. biasa. Saya sendiri tidak, oh, aku sibuk, ripuh, gitu kan. Kalau bahasa orang yang Mm-mm. bisa ngiluan, ripuh, gitu. Jadi mereka juga ngelihatnya, kalau lihat saya senang, ya pasti mereka akan menanyakan, oh Pak Suraman kok bisa senang, gitu kan. Bisa menikmati apa kegiatannya ini, solusinya bagaimana. Mudah-mudahan mereka akan tertarik dengan apa yang saya lakukan. Iya, betul. Ya. Berarti itu Pak ya, tetap stay tune on senyum, harus Ya, semangat, lamun diajakan kegiatan selalu ya hayu gitu kan, nggak menunjukkan bahwa kita tuh di belakangnya sedang sibuk gitu ya, enggak ya? ya, ya enggak, Mereka tertarik gitu Pak ya. enjoy, we, enjoy. Baik. Iya. Baik, tadi udah saya menanyakan tujuan umum, ada rencana aksi juga. Mungkin ini yang salah satu pamungkas sebelum nanti saya ke refleksi. Hmm, Untuk tanggung jawabnya gimana tuh Pak? Dari segi Bapak kan banyak kegiatan pasti meninggalkan kelas gitu kan, hmm. atau mungkin ada sesuatu yang harusnya dikerjakan tapi ditinggalkan. Nah, bagaimana tanggung jawab itu Pak? Ya untuk seperti kalau di ada struktur organisasi ya lah ya. Ya, Kalau sebagai wakil ya tanggung jawabnya kepala sekolah. Kita berkonsultasi terus dengan kepala sekolah untuk pelaksanaan. Kalau di saya sebagai di SMKPK sebagai sebagai ketua pelaksana, kan di situ ada hmm, tim, ada timnya gitu kan. Ya, kita saling berbagi lah, berbagi berbagi tugas gitu ya. ya Walaupun tidak bisa saya lakukan ya kan kepada ya intinya percayalah kepada teman gitu. percaya ya Pak teman ya. Percaya bahwa teman juga mampu kok gitu. Iya. Walaupun ada itu bukan salah gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau bahasanya kita jangan nyebut salah. Oh ini salah. Tapi oh Pak ini kurang baik. Harusnya seperti ini gitu. Mm-mm. Gitu. Kan ya, udah kapok lah ibaratnya gitu lah Betul. jadi mereka akan tetap membantu kita walau ketika kita minta lagi bantuan dari mereka. Baik, 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 baik. Oke, berarti sudah semuanya dijabarkan dan dijelaskan. Nah, sekarang saya ingin tahu nih Pak, refleksi dari hasil percakapan kita barusan nih, yang terselang 25 menit ke belakang. Apa tuh Pak refleksinya tentang percakapan sekarang ini yang kita lakukan? Dari percakapan yang saya lakukan dengan Pak Dede, berikan untuk menimbulkan semangat dari teman-teman rekan sejawat ya untuk menerima tugas tambahan perlu kita tunjukkan dari diri kita sendiri. Gitu ya. Ketika kita diberi tugas tambahan, sikap kita bagaimana. Jangan sampai ketika kita dengan kitanya sendiri tidak semangat kan gitu. Yang penting bagi saya kita ketika diberi tugas tambahan harus jadi tauladan lah, contoh gitu sebagai saja, enjoy saja gitu. Nah, mereka juga akan sharing gitu ya, akan menanyakan. Saya biasa saya HP saya 24 jam Pak Dede. Iya. Gitu ya. Ada siswa, ada kan terkenal, nomor nan ayah di saya gitu. Kalau nomor yang tidak dikenal pasti saya angkat. Pasti saya kan yang mungkin bisa saya bantu kepada teman-teman gitu. Pak Dede. Gitu. Saya tidak pernah menutup HP saya jika di rumah atau di mana saja. Itu bisa Baik. saya Ya, refleksikan dari pertemuan ini. baik. Luar biasa Pak Saman ya, berarti Pak Suraman itu sangat
welcome ya dengan siapapun ketika memerlukan bantuan ya kalau Pak Surahman bisa Ya, ya dibantu gitu ya. Kalau ya, nggak bisa ya mungkin memberikan solusi alternatif yang lainnya ya. untuk hal lainnya juga. Baik Pak Surahman, terima kasih atas bincang-bincangnya nih yang sudah kita Ya, lakukan, pertukaran informasi, pertukaran pengetahuan juga kita bisa belajar dari Pak Surahman. Saya juga banyak tahu juga dari Pak Surahman. Terima ya. kasih, mudah-mudahan hasilnya nanti kita bisa terapkan di lingkungan sekolah kita masing-masing dan kita bisa Amin. memahami lagi. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Surahman atas waktunya dan kesempatannya. Ya. Saya akan tutup dengan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Kita seperti berapa itu. menit? Hah? Berapa menit? Ayah menit 50-an Pak Surahman, 50 sampai. Menit. Ya, berarti kumaha di sana kumaha setna. Kelola, terus simpan. Kata simpan. Coba Pak Pasil cara menyimpan kumaha gitu Pas. Jangan pernah saya Pak. Betul lah. Itu maka ditutup lah. Tinggal. Aduh, biar baterainya. Kalau biar baterainya Pak Dile. Biar baterainya. Aduh. Kelah di WA. Udah di WA. Dan kelah. Ada balasan belum Pak Surahman? Belum. Jawaban.
Can aya balasan. Can, Oh, di grup kan can aya deh. iya kumanya nggak rekaman diberhentikan wae gitu. Mhm. Itu pasti bukan Pak Hujan akan saya HP-na sok Pak. klik warna merah tanda rekamannya. Klik warna merah tanda rekamannya. Terus naon, aya dua pilihan, merekam dan berhenti merekam. Ya berhenti meren. Berhenti. Klik, klik. Ah, ah, Sekarang klik ya. nah, Nah, rekaman akan disimpan di Google Drive pengelola rapat. Berhenti merekam, berhenti ya. nah, di